firman-Mu itu yang menguatkan kami. Karena firman-Mu itu yang terus mengokohkan iman kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu, kami juga dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini dan menjamah setiap hati kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, kalau saya lihat dari atas ini banyak kursi-kursi yang kosong, banyak jemaat yang tidak hadir pagi hari ini ya. Puji Tuhan, semua punya hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka tidak bisa hadir. Tapi tidak membuat mengurangi rasa sukacita saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Berapapun jemaat yang hadir, itu yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Bapak Ibu yang terbaik dari antara yang tidak baik. Haleluya. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, di bulan-bulan ini orang-orang merayakan Pentakosta. Mereka berdoa di gereja-gereja. Yang tidak bisa berdoa di gereja, mereka berdoa lewat online. Ya, dan puji Tuhan juga saya sekarang tergabung dalam jaringan doa nasional. Ya, dalam jaringan doa nasional di Demak ini namanya JDS, Jaringan Doa Sekota. Jadi saya akan banyak berdoa bagi bangsa ini, banyak berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Saya dijadwal meluangkan waktu untuk bergabung dengan pendoa-pendoa seluruh Indonesia, saudara. Dan pendoa juga perlu puasa, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, momen-momen ini adalah momen bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Kita sudah rayakan minggu lalu di tanggal 23, itu adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta, hari paling besar, hari ucapan syukur. Nanti mungkin minggu depan saya jelaskan itu apa itu Pentakosta. Namun sekarang kita akan fokus kepada Roh Kudus terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, semua orang percaya di akhir zaman perlu yang namanya Roh Kudus. Coba katakan Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Mari kita baca ayat pokok kita dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ayat pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bergantian. Mari buka Alkitab saudara, Alkitab saudara, Alkitab elektronik saudara yang saudara-saudara baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat 17. Perhatikan ayat ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 21 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya percaya orang yang berseru kepada Tuhan adalah kita semua. Amin, saudara. Ya, orang-orang percaya yang berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya adalah orang-orang yang percaya. Maka orang yang percaya dia dibaptis, ya kan? Setelah dia dibaptis, dia akan mengalami hidup yang baru. Setelah mengalami hidup yang baru, dia akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu saudara. Nah, kepenuhan Roh Kudus tidak harus pada hari Pentakosta gereja Tuhan hari-hari ini, tapi kepenuhan Roh Kudus harus setiap saat, setiap hari. Nah, namun Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan bahwa orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus, bahwa orang percaya hidupnya harus ada Roh Kudus dan hidupnya harus melibatkan Roh Kudus. Kalau kita kembali ke belakang, firman Allah katakan apa? Bahwa Tuhan pergi ke surga, dia pergi ke surga, ya, supaya Roh Kudus turun, supaya Roh penghibur turun menolong kita, Bapak Ibu. Ya, kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur seperti itu. Nah, tapi yang saya perhatikan adalah bahwa hari-hari akhir
tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, akan datang masa yang namanya masa di mana Roh Kudus dicurahkan 2 porsi, 2 kali lipat. Kapan yang pertama dicurahkan? Yaitu di Lontai Yerusalem. Ketika murid-murid mereka berdoa di atas Lontai Yerusalem setelah Yesus naik, mereka berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus sehingga mereka seperti lidah api. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Itu dikatakan pencurahan Roh Kudus yang awal dan yang akhir sekarang, yang akhir Bapak Ibu saya akan terima hari-hari ini. Saatnya Roh Kudus dicurahkan 2 kali, 2 porsi. Itu yang dikatakan apa saudara dalam Alkitab? Yang di dalam Alkitab dikatakan hujan awal dan hujan akhir. Biar saya jaga saya. Biar saya jaga. Itu yang dikatakan hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan awal dicurahkan pada pertemuan Roh Kudus yang pertama. Hujan akhir hari-hari ini menyambut kedatangan Tuhan. Dikatakan 2 Timotius hari-hari akhir, hari jahat. Dan ketika hari-hari jahat itu kita perlu Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ke belakang waktu Yesus belum naik, ketika murid-murid bertanya tentang kerajaan Allah, tentang kedatangan Tuhan, tentang kerajaan Allah, lalu ada kalimat apa saudara yang dikatakan Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan baca ini, baca ayatnya di sini. Ayo, Kisah 1 ayat 8. Ayo, Kisah 1 ayat 8. Mesti apal semua, tetapi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada kalimat yang perlu diperhatikan. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ketika murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang hari Tuhan, maka jawabannya daripada Yesus adalah kamu akan menerima kuasa. Kamu tidak perlu tahu kapan Tuhan datang. Kamu tidak perlu tahu apa itu kerajaan Allah pada saat itu. Tidak perlu tanya. Yang kamu tahu adalah bahwa kamu akan menerima kuasa. Apa saudara? Kuasa dinamik dalam bahasa aslinya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita menjadi saksi Tuhan. Jadi kalau kita bisa bersaksi kepada orang karena Tuhan menguasai hidup kita. Jadi begini, maksud saya adalah kita orang-orang yang percaya saat ini, yang tinggal di akhir zaman ini, yang di hari akhir menyambut kedatangan Tuhan, kita harus perlu kuasa. Dan kita pasti menerima kuasa. Siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam hati kita? Kata yang percaya Roh Kudus dalam hati kita. Nah, kalau saudara percaya Roh Kudus tak ada dalam hati kita, kuasa itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kuasa apa Pak yang diberikan? Yang tujuannya adalah kemenangan jiwa, ya. Tujuannya adalah pekabaran Injil, ya. Tujuannya adalah jadi berkat, ya. Tapi yang dimaksud kita dapat kuasa apa? Kalau Roh Kudus sudah kita dapat kuasa yang seperti apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kuasa apa yang kita dapatkan? Yaitu kita akan menerima yang namanya kuasa apa saudara? Kuasa kasih. Mari kita baca Roma 5 ayat yang kelima, ya. Ketika Roh Kudus menjamah hati kita, ya, maka segala pahit ragi di hati dan dengki hilang daripada kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya saudara, ya. Roma 5 ayat 5 berkata begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh siapa Bapak itu? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, di dalam hati kita itu, Dia memberikan yang namanya kasih Allah, kasih agape. Jadi kuasa yang pertama yang diberikan kepada kita adalah kuasa kasih. Apa itu kuasa kasih? Mari kita lihat dulu ya. Waktu Yesus dibaptis, lambangnya apa, saudara? Yang nampak di udara apa? Burung. Kenapa nggak pakai burung gagak? Kenapa nggak pakai murai batu yang mahal? Kenapa burung merpati? Kenapa nggak pakai burung elang yang gagak? Atau burung rajawali yang dikatakan gagak perkasa? Kenapa burung merpati, Bapak Ibu? Ya, ahli zoologi, burung merpati tidak punya empedu. Kenapa? Dipakai Tuhan menjadi simbol Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita, empedu itu pahit kan? Kepahitan itu tidak akan ada dalam hati kita. Hati yang pahit itu akan pergi dari hati kita. Hati yang duka itu akan pergi dari kita. Baik, kalau saudara Roh Kudus turun atas kita, Dia berjanji apa? Dia akan menghibur, menolong, memampukan. Burung merpati itu putih, dia tulus, tidak punya empedu. Dia disakiti. Coba lihat saudara, burung merpati buat kelepean kan, saudara ya? Yang buat kelepean itu diterbang dari jauh, saudara. Itu kalau gusur itu debuk, burung sakit semua, saudara. Tapi ketika diterbangin dia lakukan itu lagi. Dia tidak pernah sakit hati, saudara. Mana ada burung merpati muntung, tidak ada, saudara. Ya, setelah diterbangin jauh itu, gua teruntal gitu terus sayangnya seklah gitu, nanti kalau maling nggak mau terbang, nah dia terbang lagi di bawah lomba, dia mau lagi, saudara. Itu burung, kalau burung murai, burung jala, mengapa di bawah lomba dia stres, dia ngambek, nggak dikasih jangkrik dia ngambek, nggak dikasih protes dia nggak mau bunyi. Tapi burung merpati dikasih apapun dia mau, dia tulus. Dia tulus. Nah, itulah burung merpati. Roh Kudus digambarkan burung merpati. Makanya itu, kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menerima yang namanya kuasa kasih. Nah, dipakai pas apa kuasa kasih ini? Saudara, kalau saudara gereja ini, misalnya, saudara disakiti saudara seiman. Contohnya, saudara disakiti saudara seiman. Ibu itu aduh, ibu itu jengkelan gitu. Kalau saudara dua-duanya masih hadir di gereja ini, itu karena ada kuasa kasih. Nah, kalau enggak, pakai di gereja dulu. Gereja emang perlu tok, merokok kayu, senep. Betul? Kenapa mampu ke gereja dan mampu berjumpa dengan orang yang kita sakit atau orang yang menyakiti kita? Karena ada apa, saudara? Kasih. Ada kuasa kasih yang menyertai kita, yang diberikan Roh Kudus. WL kita turun dengar-dengar males mana elek. Kalau nggak ada kuasa kasih, pulangnya mundur, tidak mau ke gereja. Kenapa datang lagi dan melayani lagi? Karena ada kuasa kasih yang memampukan kita untuk mengasihi orang itu. Haleluya. Yesus ketika di kayu salib, dia ngomong apa? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa. Karena ada kuasa kasih. Jadi kalau saudara masih bisa mengampuni saudara yang menyakiti, mampu mengampuni teman-teman yang menyakiti, yang masih mampu membantu orang karena sebab kasih Allah. Kasih Allah yang ada. Jadi yang pertama kita akan menerima apa, saudara? Kuasa kasih. Ya, kuasa kasih. Hilangkan akar pahit, hilangkan semua hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita memiliki kasih itu, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang akan kita terima, Bapak Ibu saudara? Yang akan terima adalah kuasa doa. Ya. Yang akan terima kedua adalah kuasa doa. Ketika dalam Roma pasal 8 ayat 26. Biasanya kalau saya khotbah itu sering membacakan Roma 8 ayat 28.
Mister Roma 8:28. Sekarang tinggalkan ayat 28, kita baca ayat 26 dan 27. Perhatikan 26, 27 dari Roma 8 berkata begini, demikian juga roh, perhatikan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu masih bisa berdoa dalam kondisi galau, dalam kondisi susah, dalam kondisi suntuk, Bapak Ibu bisa berdoa itu karena ada kuasa doa yang Roh Kudus berikan. Kita punya masalah, usaha kita sedang bermasalah, hidup kita sendiri sedang bermasalah dengan diri sendiri. Bisa berdoa? Enggak bisa. Banyak orang yang konflik sama hati. Bagaimana bisa berdoa? Bagaimana bisa berdoa, Pak? Jengkel, galau, sedih, sudah gak punya apa. Ini salah, itu suruh cari jalan keluar, ini salah. Sudah, ada berdoa sudah gak mampu lagi. Tapi saudara, ketika satu saat orang ketika tidak mampu untuk berdoa, saudara cuma nangis, ya, cuma nangis di hadapan Allah. Itu mengerti bahasa tetesan air mata kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk mampu berdoa kepada Tuhan. Walaupun dikatakan doa itu tidak terucapkan, tapi roh itu memampukan, dan roh itu yang berdoa kepada Tuhan tentang keluh kesah kita. Makanya gak heran orang berdoa sama, haleluya. Masalahnya Tuhan, masalahnya tertolong. Benar dia gak ngomong, Tuhan tolong saya. Karena apa? Saking beratnya masalahnya. Ketika orang sudah saking berat masalahnya, bisanya hanya berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Tapi dikatakan roh yang ada di hati kita itu memampukan kita dengan kuasanya berdoa kepada Tuhan, keluhan kita. Kalau ditanya doa Rebu atau di kisah kunjungan ke jemaat, apa Bapak Ibu yang mau didoakan? Apa Bapak Ibu yang mau didoakan? Semuanya berkata tidak ada. Tapi Roh Kudus menyelidiki hati kita dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Amin saudara? Amin saudara? Saya percaya Tuhan memampukan kita untuk berdoa. Ya, sekali lagi ya. Ini kita lewati saja ya. Atau terus ya? Masih kuat duduk saudara? Ya sudah jam 8 masih kuat duduk ya? Ya oke. Beri waktu sedikit lagi. Tadi yang pertama kuasa kasih. Nah ini beberapa ada yang pulang dulu maupun apa misalnya. Nggak apa-apa, jangan terpengaruh yang pulang dulu saudara ya. Ya jadi yang pertama tadi, kalau Roh Kudus turun atas kita hari-hari akhir, ya kuasa Allah dicurahkan double porsi. Yang pertama Tuhan akan berikan kita kuasa untuk apa tadi? Ingat gak? Yang pertama kuasa untuk apa? Kasih atau makasih. Yang kedua tidak kuasa untuk Tuhan kasih kita kuasa untuk mampu berdoa. Yang ketiga Tuhan berikan kuasa untuk buat mujizat. Katakan mujizat. Percaya saudara, tangan saudara bisa buat mujizat. Haleluya saudara. Karena apa Bapak Ibu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat
Di dalam Kisah 2, ya, dalam yang kita baca Kisah 2 ayat 42 dan seterusnya, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun berdoa. Nah, orang yang bertekun di dalam doa, Roh Kudus menguasai mereka. Ya, lalu dikatakan mereka ayat 43. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat. Mujizat. Rasul-rasul mengadakan mujizat. Bahkan kalau kita baca tadi di pasal yang kita baca tadi yang pertama, dalam pasal 2 ayat 17 juga dikatakan mereka hari-hari yang terakhir ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kita, sekarang semua lihat tangan kita. Sekarang semua lihat tangan kita. Dilihat tangannya ada apa? Coba lihat. Coba lihat dengan mata roh saudara. Tangan saudara itu penuh dengan kuasa. Kalau tanganmu itu menumpahkan tetanggamu yang sakit, tetanggamu akan sembuh. Kalau tanganmu itu menumpahkan berat, saudara yang sakit, ibumu yang sakit, anakmu yang sakit akan sembuh. Kenapa? Itu sudah dijanjikan dan diberikan kepada orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda-tanda mujizat itu menyertai kita. Haleluya. Jangan didoakan malah mati, sudah. Ya, tapi didoakan sembuh. Penuh dengan kuasa. Yesus juga pernah ngomong dalam Markus, ya, dalam Markus 16, Yesus juga ngomong seperti ini. Markus 16 ayat 17 berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan setelah mereka minum racun laut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kalau saudara sakit, atau saudara sakit anakmu panas, telepon saya, harus telepon saya gembalanya. Tapi kalau saudara nunggu saya datang, lama nggak? Lama, saya mesti keluarin motor dulu, saya mesti jalan dulu, betul nggak? Ya, sambil nunggu Pak Gembala datang, tangan Bapak Ibu Saudara topang di anak kita yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, seperti firman Allah yang dikatakan bahwa ketika kami menopangkan tangan orang sakit itu akan sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saya datang ke sana, tinggal sempurnakan kesemuanya. Wah, anak itu gede. Makan Bu. Haleluya saudara. Tangan kita penuh apa saudara? Sanggup menyembuhkan. Nah, kalau tangan saudara sanggup menyembuhkan, maka di Kisah 1 ayat yang 8 bagian B dikatakan mereka menjadi saksi. Saudara akan jadi kesaksian hidupnya. Oh, aku disembuhkan Bapak itu. Oh, aku didoakan Bapak itu sembuh. Aku didoakan ibu itu sembuh. Tetangga saudara jadi percaya kepada Yesus karena saudara punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Haleluya saudara. Nah, ajarin dongake titik loro gitu ya. Entok loro ya. Ajarin gitu, manut pinggalan itu ajarin gitu dalam nama Yesus, manut pinggalan sembuh. Nah, ajar gitu kan gitu. Dan ajar dulu. Ya kan? Ada orang ilustrasinya gini. Seorang anak kecil ya, orang Batak ya, dia lari ke Pak Pendeta di dalam sekolah minggu ya, mengajarkan kalau ada yang sakit menopangkan tangan, orang itu pasti sembuh. Panggil saya Pak Pendeta ngomong gitu. Benar ya? Nah, betul Pak, orang sakit ini anak kecil ya, masih seumuran Rever, polos. Lalu di rumahnya ada yang sakit, dia lari, Pak Pendeta, goblok, Pak Pendeta lagi doa. Haleluya. Oh, haleluya. Pak Pendeta, goblok, Pak Pendeta. Gitu saudara ya. Pak Pendeta, ada apa sama tuh goblok? Pak Pendeta amin. Tidak. Ada apa? Oh, anak sekolah minggu datang. Kenapa nak? Pak, di rumah ada yang sakit. Pak, di rumah ada yang sakit. Bapak, oh ya ayo. Bapak kita keluar sepeda, dia goncengan. Dia Bapak naik sepeda, dia jalan ke rumah itu. Siapa yang sakit? Mari Pak Pendeta itu dituntut ya. Pendeta itu dituntut. Wah,
kalau Pak Ibu ngajari doanya begini, dalam nama Yesus, yang sakit kalau mau sakit sembuh hari ini, kalau mau mati hari ini. Doanya gitu kan. Wah, Pak Pendeta ya datang, mana yang sakit? Wah, dibawa ke kandang. Ternyata yang sakit itu sapi, saudara. Yang sakit sapi. Wah, Bapak Pendeta kecewa sekali. Aduh, ternyata cuma sapi, saudara. Yang sakit boleh gebrok-gebrok kayak gini, saudara. Akhirnya Bapak Pendeta dengan tulus doa. Jangan panggil saya doain ayam, saudara loh ya. Wah, Yesus, sembuhkan sapi ini. Kalau mau hidup, sapi hari ini. Kalau mati, hari ini sapi mati. Sapinya langsung jengkelek, langsung ngomong, wah, gitu ya. Sembuh sapinya. Anak itu memeluk Pak Gembala. Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak itu pulang dengan sukacita. Mungkin dibawain kerupuk selai kepek, gitu ya. Kerupuk Gembala itu senang sekali, saudara. Sampai di rumah Gembala itu mengucap syukur, wah makan kerupuk selai kepek, gitu ya. Nah, 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian Bapak Ibu, si Gembala ini sakit, ya, sakit meriang, sakit tipes. Lalu dia nyuruh tetangganya, panggil anak itu, yang suruh doain, gitu ya. Semua cuma suruh doain. Wah, tapi anak ini datang dulu, dia lari karena dengar kabar Pak Pendeta sakit, dia nggak tega. Wah, Pak, si anak ini datang, Pak Pendeta sakit apa? Pak Pendeta sakit apa? Gitu saudara ya. Ya nak, Bapak ini lemes, gejala tipes, doakan ya nak. Gitu saudara ya. Anak ini dengan polos, siapa Pendeta? Saya doakan. Anak itu doa seperti yang Bapak Pendeta doakan. Di dalam nama Yesus, kalau Pak Pendeta mau mati hari ini, gitu, saudara ya. Kalau Pak Pendeta mau hidup hari ini sehat. Pak Pendeta mati apa hidup, saudara? Ya Pak Pendetanya langsung sehat, saudara. Walaupun didoakan kalau mau mati Pak Pendeta, silakan mati, saudara. Tapi Pak Pendeta itu sehat dan hidup, saudara. Kenapa, saudara? Saya percaya karena ada kuasa di dalam doa, ya. Karena ada kasih, karena ada mujizat yang dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara. Ya, nanti sampai rumah jangan lupa, jangan panggil Pak Pendeta Timo, undang ke rumah saudara, mendoakan kucing saudara yang mati. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, yang terakhir kita akan menerima kuasa apa? Ini yang mungkin saudara perlu pahami juga. Yang keempat, yaitu kita akan menerima kuasa atau keberanian untuk memberi dengan sukacita. Nah, kalau kita baca dalam Kisah 2 ayat 46, ya dikatakan di sana mereka percaya bersatu dalam doa, mereka berkumpul bersama-sama dengan tekun, ya, katakan mereka sambil memuji Allah, mereka mengumpulkan harta benda mereka menjual harta mereka dimakan bersama-sama, diberikan kepada orang-orang kudus. Setelah mereka 2 kilo ke Yerusalem, penuh Roh Kudus, mereka alami perubahan. Mereka sudah tidak bawa lagi namanya memberi, karena ada apa? Kuasa memberi yang Roh Kudus berikan. Bapak Ibu, kalau saudara sedang butuh, ya, ketika saudara sedang butuh, lalu saudara lihat orang, lalu saudara punya belas kasihan, lalu memberikan berasmu atau duitmu kepada orang itu yang dinamakan Anda dimampukan oleh kuasa kasih yang memberi dengan tulus. Haleluya. Kalau saudara masih bisa memberi orang lain dalam kondisi Bapak Ibu nggak punya, lagi butuh tapi masih bisa memberi, itu karena ada kuasa memberi yang dari dalam hati yang Roh Kudus berikan. Ini sulit, tapi kenapa banyak orang bisa? Saya katakan ini sulit, tapi kenapa banyak orang juga yang bisa? Saya percaya orang yang bisa itu karena dia diberikan kuasa untuk memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara memberi itu jangan disuruh-suruh, jangan dijemur-jemur dari atas mimbar, harus dikobai dulu. Siapa yang memberi akan diberkati, tidak harus. Tapi kalau saudara sudah dijamah Tuhan dengan firman Allah, hatimu itu pasti tersentuh untuk jadi berkat, memberkati orang lain.
melihat jemaat di tempat ini progresifnya naik. Dan itu tidak seperti ini, progresif itu tidak seperti ini, tapi betul-betul naik begini. Biasanya kan orang itu kan dilihat naik turun, tapi semakin naik. Tapi jemaat ini Pak bisa berkata semakin begini. Orang yang nggak ngerti memberi jadi ngerti memberi. Orang yang pelit sekarang nggak pelit. Sing abot tangan itu jadi entengan tangan. Yang nggak bayar per bulan jadi bayar per bulan. Ya. Bahkan saya orang pastor mungkin keluarga Mbak Suni itu sampai hilang. Wong terus goreng. Dan saya percaya jemaat itu memberkati pastor. Kenapa bisa memberkati pastor? Karena diberi kemampuan. Betul? Mungkin pikiran-pikiran yang lama, wah ngapain berkati Pak Gembala? Kan sudah dibayar, kan sudah dapat berkat dari gereja sendiri. Tapi jemaat sekarang, jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Karena ada siapa? Roh Kudus 10 tahun, 11 tahun dari tempat ini. Progresif iman jemaat, cara hidup pola jemaat di tempat ini sudah seperti zaman gereja mula-mula di sana. Mereka membawa, menjual, mereka membawa harta kekayaan mereka, dibawa ke rumah Tuhan untuk kita nikmati bersama-sama. Makanya slogannya apa? Gerejaku adalah rumahku, pastori adalah keluargaku. Sehingga saya lihat, saya tidak pernah beli beras, saya tidak pernah beli minyak, saya tidak pernah beli gula, semua jemaat. Dulu 1-2, sekarang hampir 99% semua jemaat tahu memberi. Saya percaya karena pengajaran yang saudara terima dan karena ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk punya kuasa kasih yang memberi, kasih yang tulus, sehingga saudara mampu memberi. Amin saudara, amin saudara. Ya, Tuhan tidak lihat jumlah, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Ya, makanya saudara, kalau saudara saya contoh begini, contoh aja lah. Lihat jasmati itu, ya. Jasmati itu kan suka naik ibadah begitu gaduan. Tapi ketika saudara lihat mukanya kan penuh kasih, betul kan? Dia minta uang, orang ketemu 5.000, saudara keluarkan uang 5.000. Kenapa saudara keluarkan uang 5.000? Kalau tidak ada dorongan kasih, saudara akan keluarkan uang 5.000. Itu salah satu contoh saja. Gitu. Dan banyak hal yang orang minta-minta, orang minta sedekah, orang pinjam uang. Kalau saudara nggak mau pinjamin, beri aja dia saudara. Karena orang pinjam itu harus ikhlas-ikhlas, saudara. Makanya jauh saya pinjamin, diberi saja saudara. Ya kalau pinjam 1 juta, kayak 1.000 saudara. Nah gitu saudara, yang 1.000 rasa balik kayak gitu saudara. Itu intermezzo saja. Tapi yang jelas adalah Roh Kudus memampukan kita dengan kuasanya itu. Dia berikan kita keberanian untuk memberi yang sebenarnya kita ini butuh, tapi Tuhan mampukan kita memberi. Saya khotbah ini di Parakan kemarin pada sore. 2 hari kemudian saya sama istri, berkat saya terimakan sama istri. Tuhan langsung ajarkan praktek, langsung praktek. Saya datang para anak itu cari sesuatu untuk jemaat. Karena saya merasa jemaat harus dapat semua, nggak boleh ada semua harus dapat. Kalau nggak ada kasih di sini, nggak ada kemampuan. Khotbah dapat berkat bambu, nah itu saya ini sudah. Ongkos buat apa ya? Kenapa? Yang penting adalah rasa sukacita. Di mana Tuhan suruh, Tuhan gerakkan, Roh Kudus gerakkan, lakukan itu. Bayangin saudara, kemarin ketemu orang, istriku bilang, Pak, tadi Tuhan suruh, saya kasih berkat orang itu. Ya sudah, kasih. Dan saya suka kasih. Berkati ini Pak, berkati ini Pak, berkati. Saya berani ngajar saudara, saya saudara, dan saya tidak pernah kekurangan. Bahkan biaya sekolah saya sampai hari tidak ada sponsor, walaupun tertati-tati Tuhan juga. Kenapa? Ada kasih yang memampukan kita untuk memberi, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Roh Kudus tahu apa yang menjadi keluhan hati kita. Dia berdoa untuk kita, apa yang kita butuhkan, Dia menolong kita. Tutup mata kita. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak bayu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Pendamping kami, yang menjadi penolong kami, sehingga kami mampu untuk memberikan kasih, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan oleh Roh Kudus-Mu itu Tuhan, memampukan kami untuk senantiasa berdoa pada Engkau, bertelut di hadapan Engkau, mampu menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan kepada Engkau, ketika kami berdoa kepada Engkau, memberikan kekuatan buat kami, Engkau mencurahkan mujizat itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan, yang memampukan kami untuk senantiasa hidup memandang pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa memberikan kesehatan, kekuatan yang ekstra. Bapa mampukan Tuhan sehingga hamba-Mu ini mampu menggembalakan kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Mampu menghadapi kehidupan ini dan kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarganya, seluruh kehidupannya, berikanlah kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam firman-Mu itu Tuhan, Bapa menerapkan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, sikap kami, perilaku kami menjadi firman yang terbuka bagi orang lain. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Sebentar Bapak Ibu,
setiap kami yang percaya dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagian daripada ibadah kami bawa persembahan ke rumah Tuhan. Kami bawa persepuluhan kami bawa korban syukur kami bawa korban tantangan kami dan korban sukarela kami. Kami taruh di rumah Tuhan, di rumah perbendaharaan, dan biarlah bendahara gereja yang mengelola Tuhan berkati, yang membawa kolektan Tuhan berkati, dan seluruh umatmu yang sudah membawa persembahan juga dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, inilah persembahan